Di tengah segala hiruk-pikuk dunia ini, kamu memilih untuk berhenti sejenak, untuk membuka hati dan menerima pesan yang lebih dalam. Itu bukan kebetulan. Kamu berada di sini karena semesta, Tuhan atau apapun yang kamu percayai telah menuntunmu ke tempat ini, ke momen yang sangat penting dalam perjalanan hidupmu. Aku tahu bahwa di antara ribuan orang di luar sana, hanya sedikit yang benar-benar bisa merasakan panggilan ini. Dan kamu, jiwa yang terpilih, adalah salah satunya. Seringkali kita terjebak dalam rutinitas kehidupan, merasa terasing dan terlupakan. Kita lupa bahwa kita dilahirkan dengan tujuan yang lebih besar, misi yang lebih tinggi, untuk membawa cahaya dan perubahan ke dunia ini. Dan hari ini, saat kamu menyaksikan video ini, ingatlah bahwa ini adalah tanda bahwa perjalananmu telah dimulai. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang terjadi tanpa alasan. Dan kamu memiliki peran yang luar biasa dalam cerita ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada kamu. Terima kasih telah subscribe ke channel ini, karena itu menunjukkan bahwa kamu memilih untuk terus berkembang, untuk mendengar pesan yang mungkin bisa mengubah hidupmu. Terima kasih telah menekan tombol like, karena itu bukan hanya dukungan bagi saya, tetapi juga bagi setiap jiwa yang membutuhkan harapan. Dan terima kasih sudah komen, karena setiap kata yang kamu tulis adalah cerminan dari perjalananmu sendiri, dari keinginanmu untuk terhubung dengan jiwa-jiwa lain yang sejalan. Setiap interaksi kita adalah langkah kecil menuju kebangkitan yang lebih besar. Saya ingin kamu tahu bahwa setiap langkah yang kamu ambil menuju kebenaran, menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa dirimu, adalah langkah yang sangat berarti. Kamu tidak pernah sendiri. Kamu dilengkapi dengan segala kekuatan yang kamu butuhkan, bahkan ketika dunia terasa gelap. Dan hari ini, kita akan bersama-sama mengingatkan diri kita bahwa kamu adalah jiwa terpilih. Dan itu bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi kenyataan yang penuh dengan kekuatan dan makna. Terima kasih sudah berada di sini, terima kasih sudah mendengarkan. Kamu luar biasa, dan perjalanan ini akan membuka banyak pintu yang selama ini terkunci dalam dirimu. Bab 1. Energi jiwa yang tercemar oleh keserakahan. Jika saat ini kamu merasa pintu-pintu rezeki seperti mulai tertutup satu persatu, berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan dengarkan dengan jujur suara hatimu. Apakah kamu masih terhubung dengan niat yang suci? Ataukah jiwamu perlahan mulai tergoda oleh keserakahan yang tak kamu sadari? Energi keserakahan sangat halus. Ia tidak datang dalam bentuk yang kasar, tapi perlahan menyusup ke dalam keinginan. Ketika kamu mulai menuntut lebih tanpa rasa syukur, ketika kamu hanya menghitung berapa banyak yang kamu dapat tanpa memikirkan apa yang telah kamu beri, disitulah semesta mulai menjauh. Keserakahan bukan hanya tentang uang atau harta. Ia bisa muncul dalam bentuk keinginan untuk dipuji, dihormati, atau diakui tanpa batas. Padahal jiwamu tidak diciptakan untuk mengejar hal-hal itu. Jiwa terpilih tidak pernah dirancang untuk hidup berdasarkan ego. Jiwa terpilih hadir ke dunia ini untuk melayani, untuk menjadi cahaya, dan untuk membawa keseimbangan di tengah gelombang dunia yang penuh kekacauan. Saat kamu lupa peran itu dan mulai hidup seperti mereka yang mengejar dunia semata, maka tubuhmu bisa terlihat sehat, tapi jiwamu sedang sekarat. Semesta adalah cermin dari energi yang kamu pancarkan. Ketika kamu memancarkan ketulusan, maka semesta akan membalas dengan kelimpahan. Tapi saat kamu memancarkan niat yang hanya berakar dari ingin memiliki, tanpa memberi, tanpa berterima kasih, maka rezeki pun mulai menjauh. Bukan karena kamu tidak layak, tetapi karena semesta sedang menegurmu dengan cinta. Ini adalah bentuk perlindungan, agar kamu tidak terlalu jauh tersesat dalam labirin keinginan dunia yang tidak akan pernah habis. Bayangkan jika hidupmu hanya berisi aku ingin ini, aku mau itu, tapi tidak pernah diiringi dengan aku bersyukur, aku siap berbagi, atau apa yang bisa aku lakukan untuk sesama. Maka cepat atau lambat akan ada kehampaan yang kamu rasakan. Karena sebanyak apapun yang kamu miliki, jika itu dikumpulkan dengan energi serakah, maka jiwamu akan tetap merasa kosong. Itulah mengapa jiwa terpilih harus waspada.
Keserakahan itu licik dan ia sering menyamar sebagai motivasi. Jika saat ini kamu sedang bekerja keras, tapi hasilnya terasa tidak sebanding, coba renungkan. Apakah ada niat tersembunyi yang membuat energi rezekimu jadi berat? Apakah kamu benar-benar bekerja dengan cinta atau hanya karena ingin terlihat lebih hebat dari orang lain? Ini bukan tentang menghakimi dirimu, tapi mengajakmu untuk kembali pada kesucian jiwamu. Sebab saat kamu mulai membersihkan niat, kamu akan melihat bahkan dari hal yang sederhana, semesta bisa membukakan pintu-pintu yang luar biasa. Jangan tunggu semesta menutup pintu-pintu rezeki hanya karena kamu terlalu sibuk mengejar dan lupa mengingat. Lupakan sejenak siapa yang memiliki lebih darimu dan lihat siapa yang bisa kamu bantu hari ini. Jangan tunggu sampai hatimu merasa hampa untuk menyadari bahwa yang kamu butuhkan bukanlah lebih banyak hal, tapi lebih banyak kedekatan dengan Sang Pemberi segala. Jiwa yang serakah tidak akan pernah puas, tapi jiwa yang bersyukur selalu diberi lebih dari yang ia minta. Ingatlah ini baik-baik. Kamu adalah jiwa terpilih bukan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya, tapi untuk menjadi saluran kelimpahan bagi yang lain. Dan ketika kamu hidup seperti itu, dengan ketulusan, dengan kepedulian, dengan keikhlasan, semesta pun akan tunduk padamu. Karena semesta hanya membuka pintu bagi mereka yang membawa cahaya, bukan mereka yang dikuasai oleh bayangan keinginan yang tak terpuaskan. Maka berhentilah sejenak, bersihkan kembali niatmu, dan bersiaplah menyambut keajaiban dari arah yang tak kamu duga. Bab 2. Mengeluh di tengah proses ilahi, saudaraku. Kamu mungkin tidak sadar, tapi setiap keluhan yang keluar dari mulutmu adalah sinyal kepada semesta bahwa kamu meragukan rencana ilahi. Mengeluh memang manusiawi, apalagi saat hidup terasa berat dan jalan di depan tampak gelap. Tapi ketahuilah, saat kamu terlalu sering mengeluh, kamu bukan hanya menurunkan vibrasi jiwamu sendiri, tapi juga sedang menolak proses penyucian yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Kadang kamu merasa Tuhan diam, padahal Dia sedang bekerja dalam diam untuk menyiapkan hal yang jauh lebih besar dari yang kamu minta. Proses itu memang tidak selalu indah. Ia bisa hadir dalam bentuk kehilangan, penolakan, kegagalan, atau bahkan pengkhianatan dari orang yang paling kamu percaya. Namun jangan lupa, jiwa terpilih tidak dibentuk di tempat yang nyaman. Jiwa seperti milikmu ditempa dalam kobaran api ujian, agar nanti saat kamu bangkit, kamu tidak hanya membawa kemenangan untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk banyak jiwa lain yang menanti sinarmu. Maka jika kamu sedang diuji, jangan buru-buru mengeluh, bertanyalah kepada dirimu, apa yang sedang Tuhan ajarkan padaku kali ini? Ketika kamu mengeluh, kamu mengirimkan pesan kepada semesta bahwa kamu tidak siap menerima anugerah berikutnya. Kamu menutup gerbang keajaiban dengan menyuarakan kekesalan yang hanya memperkeruh batinmu sendiri. Padahal bisa jadi, satu langkah lagi saja kamu akan sampai. Tapi karena kamu lelah dan mulai mengeluh, kamu memilih berhenti dan kehilangan momentum. Semesta mendengar setiap getaran hatimu, dan ia lebih cepat merespon rasa syukur daripada rengekan, tak sabar. Jadi berhati-hatilah dengan apa yang kamu ucapkan saat hatimu sedang gelap. Jiwa yang matang adalah jiwa yang tetap diam dan tenang meski sedang diguncang. Ia tahu bahwa tidak ada yang sia-sia dalam rencana Tuhan. Ia percaya bahwa setiap air mata yang jatuh adalah bagian dari benih keajaiban yang sedang disemai. Maka jangan rusak benih itu dengan keluhan yang melemahkan. Gantilah dengan doa yang lembut, dengan keyakinan yang teguh, dan dengan langkah kecil yang tetap terus berjalan meski tertatih. Karena hanya mereka yang bertahan dalam diam yang akan dipeluk oleh kemenangan yang lembut dan abadi. Ketahuilah, saat kamu mengeluh, kamu juga sedang mengajarkan dirimu sendiri untuk menjadi korban. Dan korban tidak pernah memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan. Tapi saat kamu memilih untuk bersyukur di tengah luka, saat kamu memilih untuk tetap berjalan meski tak ada yang melihat, kamu sedang berubah menjadi pemenang sejati. Karena kemenangan sejati tidak datang dari seberapa besar dunia menyanjungmu, tapi dari seberapa dalam kamu bertahan tanpa kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Jangan biarkan lidahmu menjadi penghalang rezekimu. Jangan biarkan keluhanmu menjadi tembok yang membatasi aliran berkah yang seharusnya datang deras padamu. Rezeki bukan hanya soal uang atau materi,
tapi juga ketenangan, kejernihan hati, hubungan yang membaik, dan jalan yang terbuka tanpa kamu duga. Dan semua itu sangat peka terhadap getaran hatimu. Jika kamu terus-menerus mengeluh, bagaimana mungkin semesta bisa menitipkan keajaiban kepada hati yang penuh keraguan? Ingatlah, kamu adalah jiwa terpilih. Kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang dibentuk. Dan pembentukan selalu terasa sakit di awal, tapi indah di akhir. Maka jika kamu ingin agar pintu rezekimu tetap terbuka, belajarlah untuk berhenti mengeluh. Gantilah keluhan dengan keyakinan, gantilah keluh kesah dengan syukur yang tenang. Karena hanya hati yang bersih dan berserah yang akan menjadi magnet bagi keajaiban-keajaiban besar yang selama ini kamu doakan dalam diam. Bab 3. Membandingkan hidupmu dengan orang lain. Salah satu cara paling halus yang bisa membuat pintu rezekimu tertutup adalah kebiasaan membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Apa yang terlihat dari luar belum tentu cerminan kebenaran yang sejati. Kamu melihat senyum mereka di media sosial, melihat keberhasilan mereka dalam cerita-cerita yang mereka tampilkan. Lalu tanpa sadar, kamu mulai bertanya dalam hatimu, mengapa hidupku tidak seperti mereka? Dan disitulah jebakan itu dimulai. Saat kamu mulai mengukur hidupmu dengan takaran orang lain, kamu sedang menyia-nyiakan keunikan yang telah Tuhan tanamkan khusus untukmu. Tuhan tidak menciptakanmu untuk menjadi versi dari orang lain. Ia menciptakanmu sebagai satu-satunya, tak tergantikan dan punya jalan sendiri yang tak bisa disamakan. Tapi ketika kamu mulai menjadikan hidup orang lain sebagai cermin utama, kamu sedang kehilangan kepercayaan terhadap rencana ilahi dalam hidupmu sendiri. Kamu mulai merasa kurang, merasa tertinggal, merasa tidak cukup baik. Padahal setiap detik hidupmu adalah skenario indah yang telah diatur dengan sangat sempurna. Asal kamu mau percaya dan berhenti membandingkan. Membandingkan tidak hanya merusak rasa syukur, tapi juga mencuri kedamaianmu. Ketika kamu terlalu fokus pada pencapaian orang lain, kamu jadi buta terhadap keajaiban kecil yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu. Kamu lupa bagaimana kamu pernah diselamatkan dari sesuatu yang tidak terlihat. Kamu lupa bahwa ada pintu-pintu yang tertutup karena Tuhan ingin membawamu ke gerbang yang lebih mulia. Tapi karena sibuk melihat langkah orang lain, kamu jadi kehilangan arahmu sendiri. Jiwa yang terpilih tidak pernah berjalan di jalur umum. Mereka sering kali dibuat berjalan di jalan sepi yang tidak dimengerti banyak orang. Mereka mungkin tidak viral, tidak ramai dibicarakan, tapi setiap langkah mereka membawa cahaya bagi bumi. Maka jika hidupmu tidak seperti kebanyakan orang, bukan berarti kamu gagal. Justru itu adalah tanda bahwa kamu dijaga untuk tujuan yang lebih tinggi. Tapi kamu harus berhenti membandingkan, agar kamu bisa benar-benar melihat siapa dirimu sebenarnya. Ingatlah, kecepatan orang lain bukan ancaman bagi takdirmu. Mereka boleh saja lebih dulu menikah, lebih dulu sukses, lebih dulu terlihat bersinar. Tapi hidup ini bukan perlombaan. Ini adalah perjalanan masing-masing jiwa yang punya waktu dan panggilannya sendiri. Semakin kamu berdamai dengan jalanmu, semakin terbuka aliran rezeki yang sesuai dengan takdirmu. Tapi jika kamu terus membandingkan, kamu sedang menutup mata terhadap karunia yang Tuhan titipkan hanya padamu. Semesta tidak akan pernah membuka pintu rezeki sepenuhnya bagi jiwa yang belum bisa menerima dan menghargai dirinya sendiri. Membandingkan hidupmu dengan orang lain adalah bentuk penolakan halus terhadap diri sejati yang Tuhan ciptakan dengan indah. Dan jiwa yang menolak dirinya sendiri akan kesulitan menerima kelimpahan. Maka kembalilah pada keheningan. Lihat dirimu apa adanya, syukuri keunikanmu, dan katakan dalam hati, aku berada tepat di tempat yang seharusnya. Segala sesuatu terjadi sesuai waktunya. Kamu tidak ditinggal, kamu tidak terlambat. Kamu hanya sedang dibentuk dengan cara yang berbeda. Berhentilah menoleh ke kiri dan kanan. Fokuskan pandangan ke dalam hatimu sendiri, karena dari sanalah cahaya rezeki sejati akan memancar. Bukan dari pencapaian orang lain, tapi dari kedalaman penerimaan terhadap dirimu sendiri. Dan saat kamu benar-benar menerima dan mencintai dirimu, semesta pun akan membalasnya dengan rezeki yang datang dari arah yang tak kamu duga. Jadi, jangan biarkan perbandingan menutup berkahmu.
Bab 4. Menunda panggilan jiwa. Pernahkah kamu merasakan dorongan dari dalam dirimu? Seolah ada sesuatu yang memanggil, tapi kamu menundanya karena merasa belum siap? Jiwa terpilih seringkali mendengar bisikan ilahi dalam keheningan, sebuah rasa yang tak bisa dijelaskan, tapi terus mengetuk hati. Mungkin kamu sudah lama tahu bahwa ada hal yang harus kamu lakukan, misi yang harus kamu jalankan, perubahan yang harus kamu mulai, tapi kamu terus menundanya, menunggu momen sempurna yang tak kunjung datang. Dan tanpa sadar setiap penundaan itu bisa menjadi penghalang bagi aliran rezeki yang semesta siapkan untukmu. Tuhan tidak pernah memanggil jiwa yang sempurna. Dia memanggil mereka yang bersedia, tapi kita seringkali merasa terlalu kecil, terlalu takut, terlalu tak layak untuk mengatakan ya kepada panggilan itu. Kita berpikir, nanti saja saat aku lebih kuat, saat aku lebih siap. Padahal yang membuat kita kuat justru adalah keberanian untuk memulai, bukan kesiapan yang sempurna. Jiwa yang terus menunda akan kehilangan momentum spiritualnya. Dan saat momentum itu hilang, rezeki yang semestinya mengalir bisa terhenti sementara. Kamu tahu di dalam hatimu bahwa ada hal yang seharusnya sudah kamu lakukan. Tapi mungkin kamu memilih kenyamanan daripada pertumbuhan. Mungkin kamu takut ditolak, takut gagal, takut tidak dimengerti. Tapi ketahuilah, panggilan jiwa itu tidak datang untuk membuatmu nyaman. Ia datang untuk membawamu pada versi dirimu yang lebih tinggi. Dan selama kamu terus menundanya, kamu sedang menahan pertumbuhan yang seharusnya membawamu pada kelimpahan yang lebih luas dari yang bisa kamu bayangkan. Kadang rezeki tidak datang bukan karena kamu tidak layak menerimanya, tapi karena kamu belum mau berdiri di tempat di mana rezeki itu sedang menunggumu. Kamu harus berani melangkah ke tempat di mana jiwamu dipanggil. Meski itu berarti meninggalkan zona nyaman, meninggalkan kebiasaan lama, dan membuka diri pada sesuatu yang belum pernah kamu jalani. Percayalah, di balik keberanianmu untuk menjawab panggilan jiwa, ada pintu-pintu ilahi yang sudah siap terbuka dengan cara yang tak pernah kamu duga sebelumnya. Panggilan jiwa tidak selalu datang dalam bentuk besar. Kadang ia hanya berupa dorongan lembut untuk mulai menulis, mulai berbagi, mulai memaafkan, atau bahkan sekadar mulai kembali pada dirimu sendiri. Tapi jika kamu terus mengabaikannya, getarannya akan semakin melemah, dan kamu bisa mulai merasa hampa, kehilangan arah. Padahal sebenarnya itu adalah akibat dari jiwamu yang sedang rindu untuk dijalani sesuai takdirnya. Jiwa yang tidak hidup sesuai panggilannya akan merasa kosong, walaupun memiliki segalanya. Jangan tunggu semuanya sempurna untuk mulai bergerak, karena kesempurnaan tidak pernah mendahului ketaatan. Justru ketika kamu taat, ketika kamu menjawab ya pada panggilan itu, semesta mulai menata ulang seluruh jalur kehidupanmu. Orang-orang baru datang, jalan terbuka, rezeki mengalir, dan perlindungan ilahi menyelimuti langkahmu. Tapi semua itu dimulai dari satu hal, keputusan untuk tidak lagi menunda. Sekali kamu memilih untuk berjalan sesuai panggilan jiwamu, seluruh alam semesta akan bergerak membantumu. Saudaraku, kamu bukan jiwa sembarangan. Jika kamu merasa ada panggilan dari dalam yang tak bisa kamu jelaskan, jangan abaikan. Itu bukan suara biasa. Itu adalah panggilan Tuhan melalui jiwamu sendiri. Jangan menunda lebih lama lagi. Karena semakin kamu menunda, semakin lama pula kamu menunda takdirmu. Dan takdir yang tertunda seringkali menghalangi rezeki yang mestinya sudah menjadi milikmu. Maka sekarang, dengarkan jiwamu, ambil langkah pertama, dan biarkan semesta menuntun sisanya. Bab 5. Mengabaikan intuisi dan tanda-tanda semesta. Ada suara halus di dalam dirimu. Ia tidak berteriak, tidak memaksa, tapi hadir dengan lembut seperti bisikan angin pagi yang membawa pesan dari langit. Itulah intuisi, bahasa jiwa yang langsung terhubung dengan Sang Pencipta. Tapi sayangnya, dalam dunia yang begitu bising ini, kita seringkali mengabaikannya. Kita lebih memilih logika, lebih percaya suara luar, dan ragu pada suara hati kita sendiri. Padahal setiap kali kamu menolak intuisi, kamu sedang menutup pintu-pintu keberkahan yang semesta coba sampaikan padamu. Intuisi adalah cahaya kecil yang menuntunmu keluar dari gelapnya kebingungan.
Ia hadir saat kamu di persimpangan, saat kamu bingung mengambil keputusan, saat kamu merasa ada sesuatu yang tidak pas, meski semua terlihat baik di permukaan. Dan ketika kamu mengabaikannya, kamu bukan hanya mengabaikan peringatan, tapi juga mengabaikan petunjuk menuju rezeki dan ketenangan. Karena semesta tidak selalu berbicara lewat suara yang keras. Ia berbicara lewat perasaan yang tenang, lewat rasa tahu yang sulit dijelaskan, lewat gerakan kecil yang hanya bisa kamu rasakan jika kamu benar-benar hadir. Berapa banyak dari kita yang pernah berkata, padahal aku sudah merasa ini salah dari awal, tapi tetap melanjutkan hanya karena takut, ragu, atau karena terlalu mendengarkan orang lain. Dan pada akhirnya, kita sendiri yang menanggung akibatnya. Itulah tanda bahwa intuisi adalah perlindungan ilahi yang dikirim langsung ke dalam jiwamu. Tapi jika kamu terus mengabaikannya, lama-kelamaan suara itu melemah dan kamu akan lebih sulit membedakan mana jalan Tuhan dan mana jalan ego. Disitulah rezeki bisa tersesat dan tertahan. Tanda-tanda semesta hadir setiap hari, lewat pertemuan dengan seseorang, lewat mimpi yang berulang, lewat kejadian kecil yang terus muncul, bahkan lewat suara yang kamu dengar saat kamu sedang berpikir. Tapi kita sering anggap semua itu kebetulan. Kita tak pernah benar-benar duduk diam dan bertanya, apa maksud Tuhan di balik ini semua? Kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, sampai-sampai lupa bahwa dunia ini bergerak dengan hukum energi ilahi yang tidak kasat mata. Dan semakin kita menutup mata terhadap tanda-tanda itu, semakin kita menjauh dari sinkronisasi semesta. Jiwa yang sadar adalah jiwa yang peka. Ia tidak hanya melihat dengan mata, tapi juga dengan hati. Ia membaca kejadian, ia menangkap makna, dan ia tidak meremehkan getaran-getaran kecil yang semesta kirimkan untuk membimbingnya. Rezeki seringkali tersembunyi di balik kepekaan itu. Ketika kamu peka, kamu bisa tahu kapan waktunya bertindak, kapan waktunya berhenti, kapan waktunya melepas, dan kapan waktunya berlari. Tapi jika kamu tumpul secara batin, kamu akan kehilangan ritme semesta, dan hidupmu terasa berat tanpa alasan yang jelas. Banyak yang berdoa minta petunjuk, tapi saat petunjuk datang dalam bentuk yang tidak mereka harapkan, mereka menolaknya. Mereka berharap Tuhan berbicara lewat megafon, padahal Tuhan lebih sering berbicara lewat ketenangan. Intuisi yang kamu abaikan adalah jawaban doa yang tak kamu kenali. Maka berhentilah mencari keluar, mulailah mendengarkan ke dalam. Karena ketika kamu mulai percaya pada intuisi dan membuka diri pada tanda-tanda semesta, kamu sedang membuka aliran rezeki yang lebih luas dan lebih selaras dengan takdirmu. Saudaraku, Tuhan tidak pernah membiarkan jiwa terpilih berjalan tanpa panduan. Tapi kamu harus cukup tenang untuk mendengarnya. Berhentilah sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Heningkan pikiranmu. Dengarkan detak hatimu. Dan rasakan arah yang semesta bisikan. Karena setiap kali kamu mengikuti suara itu, kamu sedang membawa dirimu selangkah lebih dekat pada keajaiban hidup yang telah disiapkan khusus untukmu. Jangan abaikan lagi, dengarkan jiwamu. Karena ia tahu jalan pulang menuju rezeki dan kedamaian. Bab 6. Menolak memberi saat diminta. Rezeki bukanlah milik kita sepenuhnya. Ia adalah titipan, dan terkadang titipan itu harus disalurkan agar tidak menjadi beban. Jiwa terpilih seringkali diuji bukan dengan kekurangan, melainkan dengan kelimpahan. Tapi kelimpahan pun bisa menjadi ujian ketika kita lupa bahwa kita hanyalah saluran, bukan pemilik mutlak. Ketika seseorang datang kepadamu, bukan kebetulan, semesta mengujimu. Apakah kamu masih ingat bahwa sebagian dari yang kamu miliki adalah hak orang lain? Dan saat kamu menolak memberi dengan alasan takut kekurangan, sebenarnya kamu sedang menolak kesempatan untuk dibukakan pintu-pintu rezeki yang lebih besar. Memberi bukan selalu tentang uang. Kadang seseorang hanya butuh waktumu, perhatianmu, senyummu, atau kata-kata yang menenangkan. Tapi kita terlalu sibuk, terlalu lelah, terlalu terfokus pada diri sendiri. Kita lupa bahwa setiap pemberian, sekecil apapun, akan kembali kepada kita dalam bentuk yang berlipat. Semesta tidak pernah lalai mencatat. Setiap niat tulusmu untuk memberi akan menjadi energi kebaikan yang membuka ruang bagi kelimpahan baru yang tidak kamu duga.
Tapi saat kamu menahan diri, energi itu terhenti dan rezeki ikut tertahan. Ada yang berkata, "Tapi aku juga sedang butuh, bagaimana bisa aku memberi?" Ketahuilah, justru dalam kondisi itulah keajaiban sering terjadi. Memberi dalam kelapangan itu biasa. Tapi memberi dalam sempit, itulah tanda bahwa kamu percaya pada sumber sejati rezeki. Tuhan bukan isi dompetmu. Jiwa yang memberi saat ia sendiri merasa kurang, telah membuka gerbang langit untuk diturunkan balasan yang lebih suci dan tak ternilai. Dan balasan itu tidak selalu datang dalam bentuk materi. Kadang ia datang sebagai ketenangan, perlindungan, atau jalan keluar dari masalah yang tak bisa kamu pecahkan sendiri. Terkadang yang kita beri terasa tak seberapa, bahkan mungkin tak dianggap oleh orang yang menerimanya. Tapi semesta tidak menilai besar atau kecilnya, melainkan keikhlasannya. Bahkan jika pemberianmu tidak dihargai, tetaplah memberi. Karena kamu tidak sedang memberi untuk manusia, kamu sedang memberi kepada Tuhan melalui sesama. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan mereka yang mempercayakan rezekinya kepadanya. Jiwa terpilih tahu bahwa memberi bukanlah kehilangan, tapi proses membuka jalan agar lebih banyak lagi yang bisa kamu terima. Terlalu banyak orang menunggu rezeki besar datang dulu, baru ingin berbagi. Padahal hukum semesta berjalan sebaliknya. Berbagi dulu, baru kelimpahan itu datang. Saat kamu menolak memberi saat diminta, kamu sedang berkata kepada semesta bahwa kamu tidak percaya bahwa kamu akan tetap dicukupkan. Dan semesta hanya akan mengalirkan energi kepada mereka yang bersedia menjadi salurannya. Itulah sebabnya banyak yang hidup cukup, tapi hatinya sempit. Dan ada yang tampak sederhana, tapi hidupnya dipenuhi berkah, karena ia terus memberi meski sedikit. Cobalah perhatikan, pernahkah kamu memberi sesuatu dari hatimu yang tulus, dan tak lama kemudian, kamu mendapatkan sesuatu yang bahkan tidak kamu minta? Itulah cara kerja semesta. Ia melihat getaran energi, bukan angka. Dan saat kamu memberi dengan kasih, kamu menciptakan resonansi ilahi yang akan menarik hal-hal baik ke dalam hidupmu. Tapi jika kamu membiarkan rasa takut, pelit, atau ego menguasaimu, kamu sedang menutup pintu keajaiban yang sebenarnya sudah menunggu di balik keputusanmu untuk berbagi. Jiwa terpilih bukan hanya dipanggil untuk menerima, tapi juga untuk menjadi sumber bagi sesama. Kamu tidak dipilih agar bisa menikmati sendiri, tapi agar melalui kamu, kebaikan bisa menyebar. Maka ketika semesta menggerakkan seseorang untuk datang kepadamu, jangan tanya dulu, kenapa dia datang padaku? Tapi tanya, apa yang sedang Tuhan percayakan kepadaku kali ini? Karena saat kamu menjawab kepercayaan itu dengan hati yang lapang dan tangan yang terbuka, semesta pun akan menjawab dengan cara yang jauh lebih ajaib. Dia melipat gandakan rezekimu dan menjagamu dalam limpahan yang tidak akan pernah habis. Bab 7. Mengabaikan panggilan untuk berdamai dengan masa lalu. Salah satu alasan terbesar mengapa rezeki terasa seret bukan karena Tuhan tidak memberikannya, tapi karena kita sendiri masih menyimpan luka, dendam, dan trauma masa lalu yang belum disembuhkan. Jiwa yang terluka adalah jiwa yang tertutup, dan jiwa yang tertutup sulit menerima aliran kebaikan. Banyak dari kita yang mencoba lari dari masa lalu, menguburnya dalam-dalam, berharap waktu bisa menyembuhkannya. Tapi yang tak disembuhkan akan terus membusuk di dalam, mengeluarkan getaran yang tak kita sadari, dan perlahan menarik hal-hal negatif ke dalam hidup kita. Panggilan untuk berdamai selalu datang, dalam bentuk kenangan yang muncul tiba-tiba, mimpi yang berulang, atau pertemuan tak disengaja dengan seseorang dari masa silam. Tapi banyak dari kita memilih menghindar. Kita bilang, aku sudah melupakan. Padahal sebenarnya belum, kita hanya menyimpannya di tempat yang tidak terlihat. Jiwa kita masih menangis dalam diam, masih menyimpan beban yang tak terlihat, dan beban itulah yang membuat langkah kita terasa berat, meski jalan di depan sudah terbuka. Mengabaikan masa lalu adalah seperti berjalan dengan luka yang belum dijahit. Dari luar mungkin kamu tampak baik-baik saja, tapi di dalam kamu terus berdarah. Dan saat kamu mencoba membangun kehidupan yang baru, luka itu terus merembeskan rasa takut, marah, curiga, bahkan rasa tidak pantas. Semua itu menghalangi energi semesta untuk menyatu denganmu. Karena semesta hanya mengalir pada jiwa yang ringan, yang lapang,
yang mau melepaskan, bukan pada jiwa yang masih menggenggam bayangan masa silam. Ada saatnya kamu harus duduk sendiri, menatap luka-luka itu, dan berkata dengan jujur, "Aku siap untuk sembuh." Memaafkan bukan berarti kamu membenarkan apa yang telah terjadi, tapi itu adalah keputusan bijak untuk membebaskan dirimu dari racun masa lalu. Dan kadang yang harus kamu maafkan bukan orang lain, tapi dirimu sendiri. Karena seringkali kita marah bukan hanya karena orang lain menyakiti kita, tapi karena kita membiarkan itu terjadi terlalu lama. Jiwa terpilih tidak dituntut untuk sempurna, tapi dituntut untuk bangkit dan belajar dari rasa sakitnya. Rezeki tidak hanya datang dari luar, ia juga datang dari dalam. Jiwa yang damai menciptakan energi penerimaan yang kuat. Dan saat kamu berdamai dengan masa lalu, kamu sedang membuka pintu-pintu rezeki yang selama ini tertutup oleh luka dan penolakan. Kamu mulai bisa menerima dirimu apa adanya. Kamu berhenti menyabotase hubungan baru dengan trauma lama. Kamu mulai bersyukur atas proses, bukan hanya hasil. Dan dari sanalah semesta akan menghadirkan aliran-aliran baru yang sesuai dengan versi terbaikmu yang sedang dibentuk. Jangan menunda lagi. Jika hari ini hatimu digerakkan untuk mengingat seseorang, sebuah peristiwa, atau bagian dari dirimu yang dulu kamu benci, itu mungkin bukan kebetulan. Itu adalah panggilan halus dari semesta agar kamu menyembuhkannya. Dengarkan, hadirkan. Peluk bagian dirimu yang dulu rapuh itu. Karena kamu tidak bisa sepenuhnya maju jika satu kakimu masih tertambat pada masa lalu yang belum selesai. Dan kamu tidak bisa menerima berkat hari ini jika tanganmu masih penuh dengan beban kemarin. Jiwa yang telah berdamai adalah jiwa yang siap menampung lebih banyak keajaiban. Ia tidak lagi mengutuk jalan hidupnya. Ia mulai mengerti bahwa semua pernah terjadi untuk memurnikannya. Maka saudaraku, hari ini bukan tentang membuka lembaran baru, tapi menyelesaikan lembaran lama agar kamu bisa benar-benar bebas. Bebas untuk tumbuh, bebas untuk menerima, bebas untuk menjadi wadah dari limpahan cinta dan rezeki semesta. Jangan abaikan panggilan itu, karena di balik luka yang disembuhkan, ada berkah besar yang sedang menantimu. Bab 8. Menyabotase diri sendiri dengan pikiran negatif. Pikiran adalah pintu gerbang bagi segala hal yang terjadi dalam hidupmu. Setiap kali kamu berpikir negatif, kamu membuka celah bagi energi yang menghalangi kelimpahanmu. Pikiran negatif adalah benih yang tumbuh menjadi pohon besar yang penuh dengan buah kebimbangan, ketakutan, dan keraguan. Kita seringkali tidak menyadari bahwa kita adalah penulis skenario hidup kita sendiri. Dan ketika kita menulis dengan pikiran yang penuh dengan ketakutan dan kecemasan, kita menarik lebih banyak hal-hal yang sama ke dalam hidup kita. Seringkali kita terjebak dalam lingkaran setan pikiran negatif. Kita berpikir, aku tidak cukup baik, atau tidak ada kesempatan untukku. Pikiran seperti itu membentuk pola yang lama-kelamaan menjadi keyakinan. Dan keyakinan ini mempengaruhi tindakan kita. Kita mulai menghindari kesempatan, menutup diri dari perubahan, dan menyabotase setiap upaya untuk maju. Dalam keheningan pikiran kita mengunci diri kita dalam penjara ketidakmampuan. Dan semesta mendengarkan setiap getaran ini, merespon dengan menarik mundur apa yang kita inginkan, karena energi kita tidak selaras dengan apa yang kita harapkan. Jiwa terpilih memiliki kekuatan untuk mengendalikan pikirannya. Namun seringkali kita tidak menyadari bahwa pikiran kita adalah senjata yang bisa membangun atau menghancurkan. Ketika kita fokus pada kekurangan dan ketidakmampuan, kita membangun dunia yang penuh dengan kekurangan. Sebaliknya, ketika kita mengalihkan fokus kepada kemungkinan, harapan, dan kelimpahan, kita menarik energi yang menyelaraskan kita dengan tujuan dan impian kita. Pikiran yang penuh dengan keyakinan positif membuka jalan bagi rezeki dan keajaiban. Namun, saat kita memupuk ketakutan dan rasa tidak layak, kita menutup pintu-pintu tersebut. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang kamu pikirkan setiap hari? Apakah pikiranmu penuh dengan rasa syukur atau penuh dengan keluhan? Jika kamu merasa hidupmu tidak berubah, mungkin yang perlu diubah adalah cara berpikirmu. Pikiran adalah energi yang sangat kuat, dan energi itu mengalir ke dalam tindakan kita. Jika kita terus-menerus fokus pada apa yang tidak kita miliki,
kita hanya akan melihat lebih banyak dari yang tidak kita miliki. Namun, jika kita fokus pada apa yang kita punya dan apa yang kita bisa, kita mulai melihat lebih banyak peluang dan kebaikan yang ada di sekitar kita. Jiwa terpilih tahu bahwa kehidupan ini bukanlah tentang mencapai kesempurnaan, melainkan tentang bagaimana kita mengelola pikiran kita dalam menghadapi segala hal. Pikiran negatif tidak akan hilang dengan sendirinya. Ia membutuhkan upaya yang sadar untuk mengubahnya. Kamu harus belajar untuk memisahkan dirimu dari pikiran-pikiran tersebut. Ketika pikiran negatif muncul, kenali ia dan kemudian lepaskan. Jangan biarkan ia mengendalikan emosimu, karena itu hanya akan menarik lebih banyak ketidaknyamanan dalam hidupmu. Pilihan ada padamu. Apakah kamu ingin mengalir bersama arus positif semesta? Ataukah kamu ingin berdiam dalam kekhawatiran yang memperlambat perjalananmu? Ketika kamu berhenti meragukan dirimu sendiri dan menggantinya dengan keyakinan bahwa kamu layak menerima segala kebaikan, maka semesta akan memperlihatkan padamu bagaimana setiap langkah yang kamu ambil menjadi lebih ringan. Setiap keputusan yang kamu buat akan penuh dengan kekuatan, dan setiap tindakan yang kamu ambil akan membawa kamu lebih dekat kepada tujuanmu. Pikiran yang positif bukan hanya sebuah cara berpikir, itu adalah gaya hidup. Itu adalah pilihan untuk hidup dalam keberanian dan harapan, alih-alih ketakutan dan penyesalan. Saat kamu memilih untuk percaya pada dirimu sendiri, kamu memberi izin pada semesta untuk bekerja sama denganmu dalam mewujudkan keajaiban-keajaiban. Pikiran negatif adalah batu sandungan dalam perjalananmu sebagai jiwa terpilih. Ia mencoba menghalangimu, menggoyahkanmu, dan meragukan setiap langkah yang kamu ambil. Namun kamu lebih kuat dari itu. Kamu memiliki potensi yang tidak terbatas, dan pikiranmu adalah alat yang paling ampuh untuk mencapainya. Jadi, mulai sekarang, ingatlah bahwa setiap pikiran yang kamu pikirkan adalah pembuka jalan menuju realitasmu. Jika kamu menginginkan perubahan yang lebih baik, mulailah dengan mengganti pikiran negatif dengan pikiran yang memberdayakanmu. Hanya dengan begitu, kamu akan melihat bagaimana semesta merespons dengan penuh kelimpahan dan kesempatan. Bab 9. Terlalu tergantung pada manusia, lupa kepada sumber asli. Sebagai jiwa terpilih, kita sering terjebak dalam pemikiran bahwa kebahagiaan, kelimpahan, dan kedamaian hanya bisa datang dari dunia luar, dari orang-orang yang kita cintai, dari pekerjaan kita, atau dari segala bentuk materi yang kita kejar. Kita lupa bahwa sumber segala keberkahan itu sesungguhnya ada dalam diri kita sendiri, dan lebih dalam lagi, terkoneksi dengan semesta yang lebih besar. Ketika kita terlalu menggantungkan harapan dan kebahagiaan pada manusia atau hal-hal eksternal, kita secara tidak sadar menyerahkan kekuatan kita untuk menciptakan kebahagiaan itu kepada mereka. Pernahkah kamu merasa begitu bergantung pada seseorang, begitu berharap bahwa orang itu yang akan menyelamatkanmu atau memberi kebahagiaanmu? Itu adalah bentuk ketergantungan yang tak disadari. Ketika kita meletakkan harapan kita hanya pada manusia, kita melupakan bahwa kita tidak pernah sendirian. Kita memiliki hubungan yang jauh lebih dalam dengan Tuhan dan semesta yang selalu memberi dukungan tanpa syarat. Kita adalah makhluk spiritual yang terhubung dengan energi tak terbatas. Jika kita hanya mengandalkan manusia sebagai sumber utama kebahagiaan dan rezeki kita akan selalu merasa kekurangan, karena manusia tidak pernah sempurna. Saat kita terlalu bergantung pada orang lain, kita memberi mereka kendali atas kebahagiaan kita. Kita menunggu mereka untuk memberi kita apa yang kita inginkan, atau bahkan mengisi kekosongan yang ada di dalam hati kita. Tapi kenyataannya, tidak ada satupun manusia yang bisa memberikan kita kedamaian yang sejati. Kebahagiaan dan kelimpahan yang hakiki berasal dari dalam, dari koneksi kita dengan sumber asli kita, yang lebih besar dan lebih luas daripada apapun yang bisa diberikan oleh dunia ini. Ketika kita melupakan hubungan itu, kita mulai merasakan kehampaan yang tak kunjung terisi. Jiwa terpilih tidak mengandalkan dunia luar untuk kebahagiaannya. Mereka tahu bahwa kebahagiaan datang dari dalam, dari rasa syukur, penerimaan, dan keyakinan bahwa segala yang ada adalah bagian dari perjalanan spiritual mereka. Jika kita hanya bergantung pada manusia atau hal-hal eksternal, kita melupakan bahwa kita adalah makhluk yang dilahirkan
untuk mengalami keajaiban melalui hubungan kita dengan semesta. Tuhan adalah sumber segala kebaikan, dan jika kita mengandalkannya, kita akan selalu memiliki lebih dari cukup, baik itu cinta, kelimpahan, atau kedamaian batin. Ketergantungan pada manusia bisa menuntun kita pada rasa kecewa, karena manusia pada akhirnya bisa gagal atau berubah. Mereka bisa pergi atau tidak bisa memberikan apa yang kita harapkan. Namun, semesta dan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ketika kita mengalihkan fokus kita kepada kekuatan yang lebih besar dari diri kita sendiri, kita mulai merasakan bahwa kita tidak pernah kekurangan. Semua yang kita butuhkan sudah tersedia, dan itu datang dari tempat yang jauh lebih tinggi dan lebih kuat daripada apa yang bisa diberikan oleh manusia. Bergantunglah pada Tuhan, semesta, dan dirimu sendiri, bukan pada manusia. Ini bukan tentang menutup diri dari hubungan, tetapi tentang memahami bahwa hubungan kita dengan Tuhan adalah fondasi yang tak tergoyahkan. Dari sana, segala hubungan lainnya bisa tumbuh dengan lebih sehat dan penuh cinta. Ketika kita mengandalkan semesta untuk memberi kita petunjuk dan kelimpahan, kita merasakan kedamaian yang datang dari mengetahui bahwa kita berada di jalur yang benar, dilindungi oleh kekuatan yang lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini. Ketika kamu mulai mengalihkan ketergantunganmu kepada sumber asli ini, kepada Tuhan dan semesta, kamu akan merasakan betapa beban di pundakmu mulai menghilang. Kamu tidak perlu lagi mencari kebahagiaan di luar dirimu. Kamu akan melihat betapa indahnya hidup ketika kamu belajar untuk percaya bahwa segala yang terbaik sudah dipersiapkan untukmu. Kamu adalah jiwa terpilih, dan semesta selalu mendukung perjalananmu, meskipun terkadang itu tidak tampak secara langsung. Kamu hanya perlu membuka matamu dan mempercayai bahwa segala hal datang pada waktu yang tepat. Bab 10. Lupa bahwa kamu jiwa terpilih. Dalam perjalanan hidup, kita seringkali terlupakan tentang siapa kita sebenarnya. Kita terbawa oleh hiruk-pikuk dunia, oleh tekanan dari lingkungan sekitar, oleh ekspektasi yang tak pernah habis-habisnya. Terkadang, kita lupa bahwa kita adalah jiwa terpilih, makhluk yang dipilih untuk menjalani misi besar yang lebih tinggi daripada apa yang tampak di permukaan. Lupa bahwa kita adalah bagian dari semesta yang lebih besar dan lebih luar biasa. Kita terjebak dalam rutinitas duniawi yang membuat kita meragukan tujuan hidup kita. Ketika tantangan hidup datang, kita sering merasakan ketakutan dan keraguan. Kita mulai bertanya-tanya, mengapa ini terjadi pada saya? Apa yang saya lakukan salah? Kita lupa bahwa setiap ujian dan setiap rintangan adalah bagian dari perjalanan jiwa kita untuk tumbuh, berkembang, dan menggapai potensi terbaik kita. Setiap peristiwa dalam hidup ini, baik itu yang menyenangkan atau yang penuh tantangan, adalah kesempatan untuk melatih kekuatan kita sebagai jiwa terpilih. Kita tidak hanya berada di sini untuk bertahan hidup, tetapi untuk hidup dengan tujuan, untuk membawa cahaya ke dunia yang terkadang gelap. Sebagai jiwa terpilih, kita dituntut untuk lebih dari sekadar mengikuti arus kehidupan. Kita tidak dilahirkan hanya untuk menjalani hari-hari dengan cara yang sama seperti kebanyakan orang. Kita memiliki peran yang lebih besar, misi yang lebih luhur, dan potensi yang tak terbatas. Namun, seringkali kita lupa untuk mengingat hal ini. Kita terperangkap dalam kebiasaan dan ketakutan kita, terhalang oleh pendapat orang lain, dan bahkan oleh suara-suara dalam diri kita yang mengatakan bahwa kita tidak cukup baik. Ketika kita lupa siapa kita sebenarnya, kita mulai meragukan kemampuan kita untuk mencapai hal-hal besar. Kita mungkin tidak selalu melihatnya dengan jelas, tetapi setiap dari kita membawa kekuatan spiritual yang luar biasa. Jiwa terpilih tidak berarti hidup tanpa tantangan, tetapi hidup dengan kesadaran bahwa setiap tantangan adalah bagian dari rencana besar semesta. Kamu dilahirkan untuk mengubah dunia, untuk membawa perbedaan. Tetapi ketika kita melupakan kenyataan bahwa kita adalah jiwa yang dipilih untuk misi besar ini, kita kehilangan arah dan kita merasa tersesat. Ini adalah waktu untuk kembali ke inti diri kita, untuk mengingat mengapa kita berada di sini, dan untuk menyadari bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita dan dunia di sekitar kita. Ketika kamu merasa terpuruk, cobalah untuk mengingat siapa kamu sebenarnya. Jiwa yang terpilih
jiwa yang membawa cahaya. Jangan biarkan dunia ini membuatmu lupa akan potensi besar yang ada dalam dirimu. Setiap kali kamu merasa ragu atau terhambat oleh kesulitan, ingatlah bahwa kamu lebih dari sekadar tubuh fisik yang berjalan di dunia ini. Kamu adalah energi yang terhubung dengan semesta, jiwa yang memiliki misi untuk membawa perubahan, untuk menginspirasi dan memberdayakan orang lain. Kamu memiliki kapasitas untuk mewujudkan apapun yang kamu inginkan selama kamu tetap setia pada panggilan jiwamu. Ingat, setiap kali kamu merasa tidak berdaya atau lelah, kamu harus mengingat bahwa kamu tidak sendirian. Semesta mendukungmu dan Tuhan selalu bersama denganmu. Mungkin jalannya tidak selalu jelas atau kamu merasa tersesat dalam kegelapan, tetapi percayalah bahwa cahaya akan muncul. Kamu tidak akan pernah kehilangan jalan karena kamu adalah jiwa terpilih dan apa yang kamu cari sedang menunggumu. Jangan pernah meragukan kekuatan yang ada dalam dirimu untuk menghadapi setiap tantangan yang datang. Ketika kamu merasa lelah, berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan ingatlah kembali siapa dirimu. Hidup ini penuh dengan misteri dan keajaiban, dan kamu adalah bagian dari keajaiban itu. Kamu bukan hanya sekadar bagian dari dunia ini, tetapi kamu adalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar. Dunia mungkin mencoba mengalihkan perhatianmu, tetapi kamu memiliki tujuan yang lebih besar, misi yang jauh lebih tinggi, dan kekuatan yang tak terbatas. Ketika kamu mulai melupakan siapa dirimu, ingatlah bahwa kamu adalah jiwa terpilih. Dan kamu dilahirkan untuk membawa cahaya, untuk menginspirasi, dan untuk mengubah dunia. Jangan biarkan dunia ini membuatmu lupa bahwa kamu memiliki potensi yang luar biasa. Kamu adalah bagian dari semesta yang tak terbatas. Dan kamu sedang menjalani perjalanan yang penuh dengan keajaiban. Sahabat jiwa terpilih, perjalanan kita mungkin belum berakhir, tetapi sudah jelas bahwa setiap langkah yang kita ambil bersama-sama hari ini adalah langkah menuju kebangkitan yang lebih besar. Ingatlah bahwa apapun yang terjadi, kamu tidak pernah sendirian. Kamu adalah bagian dari semesta yang lebih besar, bagian dari suatu misi yang lebih mulia dari apa yang bisa dilihat oleh mata biasa. Setiap tantangan, setiap rintangan adalah kesempatan untuk membuktikan betapa luar biasa kekuatan yang ada dalam dirimu. Semoga pesan ini mengingatkanmu untuk selalu percaya pada dirimu, pada tujuan hidupmu, dan pada kekuatan semesta yang senantiasa mendukung langkahmu. Jangan pernah merasa kecil atau tidak berarti karena kamu dilahirkan dengan potensi yang tak terbatas, dengan misi untuk mengubah dunia, untuk membawa cahaya ke tempat-tempat yang gelap. Setiap detik yang kamu jalani adalah bagian dari perjalanan besar ini. Perjalanan jiwa yang terpilih. Jika kamu merasa terinspirasi, jika kamu merasa bahwa pesan ini berbicara langsung ke hatimu, saya mengundang kamu untuk terus mendukung channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, tekan like jika kamu merasa video ini bermanfaat, dan tinggalkan komentar agar kita bisa terus berbagi energi positif. Setiap dukungan dari kamu bukan hanya memberi kekuatan kepada saya, tetapi juga kepada banyak jiwa lainnya yang membutuhkan cahaya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bersama saya hari ini, untuk membuka hati dan menerima pesan yang telah semesta persiapkan. Kamu luar biasa, dan ingat, perjalananmu baru saja dimulai. Kamu adalah jiwa terpilih, dan dunia ini menunggumu untuk bersinar. Jangan pernah ragu untuk melangkah maju, karena pintu keberuntungan dan rezeki selalu terbuka untuk mereka yang berani berjalan dengan keyakinan. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, semesta mendukungmu selalu.